Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Munzailah, kelas 11 TKJ 2, nomor absen 26. Saya di sini akan mempresentasikan materi TLDR tentang 1. Komunikasi data, yang kedua aplikasi komunikasi data, yang ketiga standar komunikasi data, yang keempat proses komunikasi data dalam jaringan. Pertama-tama saya akan membahas tentang komunikasi data. Apakah kalian tahu apa itu komunikasi data? Komunikasi data adalah komunikasi yang dilakukan manusia telegraf, dikembangkan oleh Samuel Finley Bridge Morse pada tahun 1873. Adapun yang termasuk representasi data, yaitu teks, angka, gambar, suara, dan video. Adapun komponen sistem komunikasi data, yaitu pesan, pengirim, penerima, media transmisi, dan protokol. Model-model komunikasi data. Yang pertama, source, sumber yang dapat menghasilkan sinyal. Yang kedua, ada transistor, pemancar dihasil dari source, tidak dapat dikirim langsung. Yang ketiga, transmission system, yaitu menghubungkan sumber dan tujuan pada sistem komunikasi. Yang keempat, receiver, yaitu penerima. Dan yang terakhir, destination, yaitu tujuan. Yang kedua, saya akan membahas tentang aplikasi komunikasi data. Kalian tahu apa yang dimaksud aplikasi komunikasi data? Mari kita simak. A. Pengertian aplikasi komunikasi data. Aplikasi komunikasi data adalah program yang dibuat dan digunakan untuk melakukan proses kirim terima data dari sumber ke tujuan yang dijalankan pada jaringan. Pada model OSI layer tersebut, komunikasi data terjadi pada 3 layer teratas, yaitu session, presentation, application. Pada internet protokol yang didefinisikan oleh IETF dalam RFC 122, aplikasi komunikasi data bekerja pada layar aplikasi ada 2 kategori. Yang pertama, aplikasi user, meliputi telnet, yaitu memberikan layanan remote login. Yang kedua, file transfer protocol, merupakan layanan untuk mengelola pengiriman file dari satu sistem ke sistem lainnya sesuai permainan dari pengguna. Yang ketiga, Simple Mail Transfer Protocol. Apa itu Simple Mail Transfer Protocol? Merupakan aplikasi layanan dasar untuk melakukan pengiriman surat secara elektronik. Nah, yang kedua ada aplikasi support. Aplikasi support itu ada beberapa macamnya. Yang pertama, Simple Network Management Protocol, yaitu mengumpulkan dan mengorganisir setting peralatan yang digunakan pada jaringan IP address. Yang kedua, Resource Address Resolution Protocol, berfungsi memberikan IP address kepada klien secara permanen. Yang ketiga,
Domain Name System merupakan server yang mengubah atau menerjemahkan alamat host atau server berupa IP address menjadi nama yang lebih mudah diingat. Sekarang akan membahas aplikasi multimedia. Apa itu aplikasi multimedia? Ada berapa macamnya? Nah, ada beberapa macam contoh aplikasi multimedia. Yang pertama, multimedia messaging service. Email atau pesan lebih dominan menggunakan teks, yaitu data yang di-entry melalui keyboard dan dapat dibaca atau dicetak. Yang kedua, video teleponi merupakan teknologi untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data audio sampai video oleh pengguna tempat yang berbeda-beda. Yang ketiga, streaming audio atau video, yaitu adalah siaran secara langsung. Yang keempat, Voice alternatif. Voice alternatif adalah pilihan komunikasi biaya yang paling murah. Dan sampailah kepada materi yang ketiga. Saya akan membahas tentang jaringan standar komunikasi data. Pengertian standar komunikasi. Standar komunikasi adalah protokol. Protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih dari komputer. Yang ke-B, OSI, Open System Internet Connection, merupakan sebuah model arsitektural jaringan dikembangkan oleh ISO di Eropa pada tahun 1997. Tujuannya dibuat model OSI yaitu untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dan aliran komunikasi data. Ada beberapa sih macamnya OSI layer itu? Ada 7. Yang pertama, application layer. Fungsinya sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsional jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Yang kedua, presentation layer. Fungsinya untuk mentransmisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketiga, session layer. Session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Yang keempat, transport layer. Berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, kemudian melakukan routing melalui networking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang kelima, data link. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Yang keenam, physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Dan yang terakhir, network layer bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antar perangkat di dalam satu jaringan. Ada 3 teknologi yang diperlukan untuk berkomunikasi melalui jaringan telekomunikasi. Yang pertama, transmisi. Transmisi ialah proses membawa informasi antara endpoint di dalam sistem atau jaringan. Yang kedua, switching. Untuk menghubungkan panggilan atau mengarahkan
Move forward paket dari satu link ke link yang lain. Yang ketiga, signaling adalah mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan. Pada materi keempat, saya akan membahas tentang proses komunikasi data dalam jaringan. Yang pertama, data analog dan digital. Data analog yaitu suara yang dihasilkan oleh mulut beserta pendukungnya. Pada sinyal analog, satu siklus cycle adalah satuan untuk menyatakan satu gelombang mengalami osilasi yang lengkap, yaitu dimulai dari titik tertentu dan kembali ke titik tersebut 360 derajat ya. Data digital dipresentasikan sebagai sinyal yang terbentuk dari serangkaian simbol discrete. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, kelebihannya terlebih dahulu. 1. Lebih murah dibuat. Kedua, dapat dienkripsi. Yang ketiga, dapat digabungkan antara data dan suara. Yang keempat, sangat mendukung peningkatan komunikasi data antar komputer. Jika ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Maka di sini akan bahas kelemahannya. 1. Membutuhkan lebih besar bandwidth. Yang kedua, membutuhkan sinkronisasi. Yang ketiga, noise akan terbentuk dengan adanya sinyal. Baiklah, kita akan membahas mode operasi dalam kanal komunikasi. Yang pertama, mode simplex komunikasi yang terjadinya hanya satu arah. Yang kedua, mode half duplex. Masing-masing peralatan komunikasi dapat mengirim dan menerima data, tetapi dilakukan secara bergantian. Yang ketiga, mode full duplex. Pada mode ini, perangkat dapat mengirimkan dan menerima data pada satu waktu. C. Kita akan membahas tentang topologi. Topologi jaringan. Apa ya? Karena banyak orang yang membahas tentang topologi. Yuk simak. Topologi jaringan adalah cara menyusun sumber dan tujuan komunikasi pada media tertentu. Itulah yang dimaksud topologi jaringan. D. Komunikasi data seri dan paralel. Mungkin kalian sering mendengar istilah seri dan paralel kan? Yuk kita bahas. Komunikasi data seri yaitu data yang sudah berbentuk kumpulan bit dikirimkan bit demi bit. Komunikasi paralel mengirimkan sejumlah bit satuan data, misalnya 8 bit untuk data Word. Pengiriman data sinkron dan tak sinkron. Sinkronisasi adalah komunikasi digital antara dua perangkat atau lebih dilakukan dengan mengirimkan sejumlah bit melalui medium tertentu. Dalam pengiriman bit-bit masing-masing, perangkat harus melakukan beberapa kesepakatan dan kerjasama agar pengiriman dapat terjadi dengan baik. Ada dua data type, yaitu 1. Pengiriman tak sinkron dan 2. Pengiriman data sinkron. Pengiriman tak sinkron ialah data dikirimkan persatuan data terkecil atau karakter, misalnya 5 atau 8 bit pada satu waktu, tidak keseluruhan data secara bersamaan. Sedangkan pengiriman data sinkron yaitu pengiriman data menggunakan mode sinkron, tidak memerlukan start dan stop bit untuk mengirimkan tiap data per karakternya. Demikianlah materi yang saya kasih, semoga kalian paham. Dan jangan lupa like dan subscribe komennya, mohon sarannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Malika Muzela, mohon pamit. Bye bye. Assalamualaikum.